Mustahil kalau kita menginginkan surga, tetapi yang dijadikan idola adalah orang-orang kekinian. Apalagi kita hidup di negeri plus 62. Dikit-dikit yang diikuti yang viral, yang diikuti yang followernya banyak. Sesesat apapun dan seaneh apapun dilihat, diikuti, digemari. Na'udzubillah. Jangan mengikuti orang-orang kekinian. Kenapa? Karena keselamatan itu ada dengan mengikuti salaf. Salaf artinya para pendahulu kita. As-salafus salih, para pendahulu kita yang saleh. Siapa mereka? Para pendahulu kita yang saleh, 3 generasi terbaik umat yang kita sebutkan tadi. Dan kehancuran itu ada, kata para ulama, ketika kita mengikuti khalaf. Siapa khalaf? Mereka orang-orang belakangan yang muncul di akhir-akhir zaman. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menginformasikan bahwa tidaklah bertambah waktu, melainkan waktu yang datang itu akan lebih buruk dan rusak keadaannya, syarrun min qabliha, dibandingkan dengan waktu yang sebelumnya. Bertambah masa, bertambah tahun, bertambah zaman. Pasti yang setelahnya, yang sesudahnya, keadaannya akan lebih rusak, lebih buruk. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau seperti itu keadaannya, berarti orang-orangnya pun ya kurang lebih sama dengan keadaan zaman. Dan sekarang kita hidup di tahun 1441 Hijriah kurang lebih. 14 abad sudah tertinggal kita dari masa Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Jangankan 1 abad, jangankan 14 abad, 1 tahun saja, ketika bertambah tahun demi tahun, hanya selisih 1 tahun saja, itu pasti sudah ada perbedaan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ingat rumusnya, semakin bertambah waktu, semakin dekat kepada tegaknya akhir zaman, yakni hari kiamat, keadaan dunia itu semakin rusak dan buruk, termasuk orang-orang yang hidup di zaman itu. Berarti kalau kita ikut-ikutan orang-orang kekinian, siap-siap untuk apa? Untuk rusak. Siap-siap untuk apa? Untuk menjadi buruk. Tetapi kalau ingin menjadi baik dan selamat dunia dan akhirat, ikuti generasi awal umat Islam yang mereka mendapatkan masa keemasan dan kejayaan Islam. Di mana kejayaan Islam Allah berikan kepada mereka itu setelah mereka melakukan perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tidak hanya harta benda. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memberikan semua harta bendanya. Tetapi tidak hanya itu, para sahabat mereka juga mengorbankan tetesan-tetesan darah, bahkan nyawa dipertaruhkan untuk memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, memperjuangkan tauhid dan sunnah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk, tolong saya ingatkan kepada teman-teman, barakallahu fikum, enggak perlu kita ngefans kepada Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Jangan mengikuti orang-orang kekinian. Jangankan orang di zaman sekarang, jamaah barakallahu fikum. Di masa tabi'in saja, atau di masa tabi'ut tabi'in, Imam Malik rahimahullah, Abu Abdullah Malik bin Anas sudah mengatakan, kullun yu'khad wa yutrak min qawlihi illa sahiba hadzal qabr. Setiap orang itu ucapannya bisa diambil, bisa dibuang. Setiap orang ucapannya, perkataannya itu bisa diterima atau ditolak, kecuali ucapan pemilik kuburan ini, sambil menunjuk kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ucapan Nabi Muhammad semuanya mutlak harus diterima, tidak boleh ada yang ditolak, satu kata pun, satu kalimat pun. Ini Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala sudah mengucapkan ini
Di zaman hidupnya tabi'ut tabi'in, masih di zaman generasi ketiga yang mereka merasakan keemasan Islam. Tetapi Imam Malik sudah mengatakan demikian. Di zaman tabi'ut tabi'in saja, enggak semua orang tabi'ut tabi'in bisa diambil ucapannya begitu saja atau mutlak, tidak bisa. Harus dipilah dan dipilih mana yang sesuai dengan dalil yang benar, itu yang diterima. Kalau ternyata bertolak belakang dengan dalil, berselisihan dengan dalil, bertentangan dengan dalil, ditinggalkan ucapan yang menyelisihi dalil itu dan tetap yang diambil adalah dalil yang benar.